Pada masa lampau, orang yang hidup di Hindia Belanda pada sekitar tahun 1600 hingga 1800-an pasti mengenal pelayan akomodasi bagi company, atau lebih akrab dengan sebutan jongos atau babu. Namun, kisah tentang jongos dan pesuruh ini ternyata telah ada jauh sebelum abad ke-19. Tanggung jawab yang besar, mengakomodasi urusan-urusan rumah tangga, membangun fasilitas, dan menyediakan sarana prasarana menjadi tugas mereka, yang tak jarang membuat pemerintahan Hindia Belanda kewalahan. Namun, di balik kisah ini, tersimpan sejarah menarik tentang pelayan pribumi, mulai dari abad ke-17 hingga pergeseran makna pada abad ke-20. Pada masa lampau, orang yang hidup di Hindia Belanda pada sekitar tahun 1600 hingga 1800-an pasti mengenal pelayan akomodasi bagi company, atau lebih akrab dengan sebutan jongos atau babu. Namun, kisah tentang jongos dan pesuruh ini ternyata telah ada jauh sebelum abad ke-19. Menurut penelitian Heather Sutherland dalam Slavery and the Slave Trade in South Sulawesi, pada tahun 1983, istilah perbudakan di Hindia Belanda sudah ada sejak akhir abad ke-17. Jongos pada masa itu lebih mirip dengan karakteristik budak, khususnya di Sulawesi Selatan, di mana perbudakan dan perdagangan budak marak terjadi. Orang Belanda menggunakan budak-budak ini untuk berbagai pekerjaan, termasuk pekerjaan rumah tangga, gudang-gudang, dan kapal, sehingga budak menjadi simbol status bagi majikan mereka. Pada era VOC sejak abad ke-17, anak-anak laki-laki menjadi awal dari perbudakan. Mereka ditugaskan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, menjadi pelayan hotel, dan bahkan terlibat dalam proyek-proyek pembangunan. Mereka disebut huisjonen, yang kemudian dikenal dengan sebutan jongens di masa selanjutnya. Namun, pada abad ke-20, terjadi pergeseran makna yang menarik dalam istilah jongos dan babu. Ahmad Sunjayadi dalam tulisannya berjudul Pelayan Pribumi dalam Akomodasi Turisme di Hindia Belanda pada tahun 2018 menjelaskan bahwa istilah jongens kemudian berubah menjadi jongos atau jongos. Hal yang sama terjadi pada istilah babu, yang berasal dari mbah ibu, yang memiliki arti pengasuh anak. Babu pada awalnya bertugas sebagai pengasuh anak majikan, baik sinyo maupun noni. Pada masa itu, terjadi diskriminasi rasial yang sangat mencolok. Para pesuruh pribumi dibatasi dalam berbagai aspek kehidupan, tinggal di tempat yang kurang layak, dan bahkan tidak dibayar dengan layak. Beberapa majikan Eropa bahkan tidak mengizinkan para babu untuk memberi makan atau merawat anak-anak mereka, sehingga mereka membawa pengasuh anak dari Eropa untuk melakukannya. Sayangnya, citra buruk tentang jongos dan babu berlanjut hingga setelah periode perbudakan dan kolonial berakhir. Bahkan setelah Indonesia merdeka, para pembantu rumah tangga seringkali mendapat pandangan buruk dari berbagai kalangan, termasuk keluarga Eropa, Timur Asing, dan kalangan priayi baru. Stereotip mengenai pembantu perempuan juga muncul, menggambarkan mereka sebagai ahli menggoda pria-pria Eropa. Padahal praktik pergundikan juga terjadi pada awal rekrutmen pembantu ini. Meski demikian, praktik nyai dan pergundikan di Hindia Belanda juga memungkinkan terjadinya mobilitas vertikal bagi para wanita Bumiputra. Meskipun mereka telah menjadi istri laki-laki Eropa, status mereka tetap dianggap paling rendah di mata orang lain. Mereka harus menghabiskan waktu yang panjang untuk mengurus rumah tangga, membantu para pembantu rumah tangga, dan memenuhi hasrat dan nafsu majikan mereka. Selain itu, praktek kekerasan masih juga sering didengar kala itu. Ada salah satu kisah yang sebegitu kejam, di mana seorang nyonya merasa terganggu oleh kelakuan genit seorang babu perempuannya dengan seorang jongos pria. Marah tak terkendali, sang nyonya menyiksanya dengan cara yang sadis. Babu tersebut dipaksa masuk ke dalam martavane, sebuah wadah air tanah liat yang kecil di bagian mulutnya, besar di bagian tengah, dan mengecil di bagian dasar. Air mendidih dituangkan sedikit demi sedikit hingga wadah tersebut penuh dan si babu meninggal tragis dalam air panas. Hanya ketika ide-ide pencerahan mulai menyebar pada abad ke-18, ada sedikit perbaikan dalam kondisi perbudakan. Meski penyiksaan masih terjadi, paling tidak terjadi melalui jalur hukum, majikan yang melaporkan perilaku buruk pembantunya atau budak.
akan menyebabkan hukuman bagi mereka. Namun, hukuman ini seringkali tak berat sehingga masih mengabaikan derita dan penderitaan yang dirasakan para babu dan budak. Sayangnya, meskipun kondisi sosial bergeser, bukti-bukti akan perlakuan buruk terhadap pembantu terus bermunculan, terutama pada abad ke-20. Salah satu kisah yang mengguncangkan adalah kisah Pinah, seorang babu berusia 10 tahun yang dibawa oleh majikannya ke Belanda. Di sana, dia dipaksa untuk melayani majikannya 24 jam sehari tanpa istirahat, sambil diperlakukan secara kasar dan pelit. Perilaku buruk majikan Eropa yang penuh kebencian, asusila, dan rasis menghadirkan bayang-bayang gelap di atas kemanusiaan kita. Kita harus belajar dari sejarah ini dan menjadikannya pengingat betapa pentingnya memperlakukan setiap manusia dengan penuh penghargaan dan empati. Semoga suatu hari nanti, semua orang dapat hidup dalam harmoni tanpa takut akan perlakuan kejam dan menyakitkan dari sesama manusia. Jika dulu penyiksaan terhadap pembantu rumah tangga, babu, hanya cerita kisah kelam dari masa lalu, sayangnya, kenyataannya tak semudah itu. Meskipun kita berada di era modern, kisah-kisah mengerikan ini masih terus terjadi di balik dinding-dinding rumah majikan yang tak terlihat. Peristiwa tragis ini telah menyulut perdebatan sejak era kolonial. Tak perlu jauh-jauh mencari referensi. Catatan perjalanan dari penjelajah Jean-Baptiste Tavernier, yang dihimpun oleh Bernard Dorlins dalam Orang Indonesia dan Orang Prancis, mencatat kasus penyiksaan yang sering dilakukan oleh para majikan Eropa terhadap babu dan jongos. Babu dan jongos, meskipun bertugas sebagai pengurus rumah tangga dan keperluan situan, sayangnya, status mereka hanyalah budak. Pada masa itu, konsep tenaga kerja bebas hanyalah ilusi. Susan Blackburn dalam Jakarta, Sejarah 400 Tahun, menegaskan bahwa pemilik budak sering menyewakan mereka kepada pihak lain. Ini hanya menggambarkan betapa mengerikannya kondisi sosial saat itu, di mana kemanusiaan para pembantu seringkali diabaikan. Salah satu catatan Tavernier yang menorehkan kesan mendalam adalah tentang seorang mayor di Batavia yang telah menghancurkan hidup seorang babu secara mengerikan. Cerita ini dimulai dari rasa cemburu yang tak beralasan karena si babu tersenyum ketika memberikan mantel pada tuannya. Sang nyonya, tanpa ampun, menyeret babu tersebut dan menyiksanya hingga nyawanya melayang. Kini, ketika air ledeng, gas, dan listrik telah masuk ke rumah tangga di Hindia Belanda dan teknologi berkembang pesat, jumlah jongos dan babu semakin menurun. Namun, cerita tentang pelayan pribumi ini tidak boleh terlupakan. Mereka adalah bagian penting dari sejarah Hindia Belanda, menghadirkan cerita unik tentang kehidupan pada masa lalu. Semoga, dengan mengenang peran mereka, kita dapat lebih menghargai dan menghormati pekerjaan dan perjuangan mereka dalam membentuk peradaban yang kita nikmati saat ini.